Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Desa Bidang Ramadan dari Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November dengan NRF 017 24 10 64. Jadi, pada kali ini kita akan membahas tentang K-means clustering dan bagaimana penerapannya pada studi kasus suhu permukaan laut menggunakan dataset. Jadi, apa itu K-means clustering? Itu adalah salah satu algoritma unsupervised learning di mana unsupervised learning adalah tanpa label gitu, datanya tidak ada labelnya, kemudian kita tidak jadi artinya kita tidak memberikan kategori dari awal, tapi memberikan algoritma clustering sama sini mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan kebutuhannya. Pada dasarnya, kami ini belajar dari cara yang pertama menentukan jumlah cluster yang kita inginkan. Kemudian dua, memilih titik awal service yang acak. Yang ketiga, menghitung jarak dan data ke hasil terdekat, lalu menerapkan data tersebut ke cluster tertentu. Empat, memperbarui posisi template berdasarkan rata-rata data dalam cluster. Lima, proses ini diulang sampai template stabil. Nah, tujuan dari clustering pada studi kasus kali ini itu adalah eh, untuk melihat pola kelompok tahun dengan karakteristik suhu yang berbeda. Dengan clustering ini, eh, kita bisa menjawab pertanyaan seperti tahun tahun mana saja yang memiliki suhu relatif rendah, kemudian tahun mana yang suhunya tinggi, itu terus bisa pertanyaan apa ada pola perubahan suhu sepanjang waktu yang bisa dikelompokkan. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama kita buat dulu di file codingnya mana dia harusnya harus sudah berada di dalam satu folder yang ada datasetnya. Jadi ini dataset yang kemarin kita gunakan untuk regresi linear. Baik, kita klik new. Nah, yang pertama-tama kita butuhkan itu adalah import library dan load data. Load data ini yang apa? Data ini data setnya itu kita baca di coding tadi. Sebentar, untuk library-nya kita membutuhkan NumPy, NumPy untuk perhitungan numerik cerdas, juga untuk membaca file CSV, kemudian matplotlib untuk visualisasi dan image dari scikit-learn untuk melakukan clustering, dan juga memberikan file tadi yang sudah di dalam folder sebagai dataset seperti ini. Nah, ini adalah library yang akan kita pakai pada kali ini. Kemudian ini adalah dataset kita di mana sumbernya itu adalah file yang bernama CSV Mexico CSV. Sama seperti ini, tidak boleh berbeda ya namanya. Maaf, saya batuk. Nah, selanjutnya langsung saja. Untuk yang kedua itu adalah dari dataset tersebut, dari dataset ini kita hanya ambil kolom tahun dan juga suhu permukaan ini sebagai fitur yang akan kita kelompokkan. Itu sama seperti yang regresi linear sebelumnya, di mana kita menggunakan data tahun dan juga suhu permukaan laut saja. Itu kodenya seperti ini. Nah, itu ini data kita gunakan data tahun dan juga apa suhu permukaan laut. Lanjut. Yang selanjutnya itu adalah penetapan Cummins clusteringnya, di mana dengan jumlah cluster kita tentukan dulu kan ada beberapa kelompok-kelompok nanti, di mana
Setiap data itu akan dikelompokkan berdasarkan jumlah jumlah klasternya itu dengan kemiripan tertentunya. Yaitu saya ini bebas penggunaannya berapa jumlah klasternya, itu adalah 10 atau 5 atau 4. Jadi semakin banyak eh, kita mengambil jumlah klasternya, maka akan semakin bervariasi pula setiap datanya, clustering dari data-datanya itu. Jadi eh, begini. Nah, eh, jadi kita terapkan k-means clustering dengan jumlah cluster 5. Kemudian dengan parameter random state dengan 42 itu digunakan untuk memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Nah, gitu. Kemudian kita ini saya tidak apa-apa. Terus selanjutnya adalah visualisasi dari hasil clusteringnya. Kita buat scatter plot dengan sumbu X adalah tahun dan sumbu Y adalah suhu permukaan laut, karena sumbu karena tahun itu adalah variabel bebas ya, dan juga yang suhu permukaan laut itu adalah adalah variabel terikat terikat dengan tahun. Nah, kita gunakan ini. Jadi warna pada titik itu nanti kan ada 5 clusteringnya. Jadi pada visualisasi gambarnya itu nanti ada 5 titik dengan ada titik-titik dengan 5 warna yang berbeda sesuai dengan clusternya. Nah, begini. Selanjutnya ada elbow method. Oh, belum juga. Nah, nah, ini dia clusteringnya untuk setiap tahun dari 1980 sampai 2023 kalau nggak salah kemarin itu, dimana ada clustering semakin uh, nah, jadi maksud dari gambar ini itu adalah uh, kita bisa lihat bahwa setiap kastil memiliki periode waktu tertentu yang punya pola suhu laut relatif mirip. Contohnya ini umum cluster 0, dia mayoritas tahun sebelum 2000 dengan suhu permukaan laut cenderung lebih rendah. Kemudian yang cluster yang jauh, cluster 1 dan 2. Jadi ini terjadi pada transisi sekitar tahun 1990 sampai 2005. Yang ini suhu laut suhu laut mulai naik sedikit. Kemudian yang selanjutnya itu ada ada warna kuning, klaster ketiga, di mana terjadi pada tahun 2010 sampai 2015, terlihat sebagai kelompok suhu yang relatif lebih tinggi. Untuk yang biru itu klaster yang terakhir tahun terjadi pada tahun sekitar 2020 dengan karakteristik yang sedikit berbeda dengan klaster kuning. Nah, begitu. Jadi warna yang berbeda ini menunjukkan periode tahun yang punya pola suhu laut yang mirip. Kemudian dari perubahan warna dari kiri ke kanan menunjukkan adanya perubahan karakteristik suhu laut dari waktu ke waktu. Jadi selanjutnya adalah lakukan elbow method. Untuk
mengetahui jumlah cluster yang optimal, kita gunakan elbow mode method. Kita hitung nilai sum of square errors atau SSE untuk jumlah cluster 1 sampai 15. Titik titik siku pada grafik itu menunjukkan jumlah cluster terbaik. Nah, terakhir kita gunakan itu apa shield score untuk mengukur jumlah kualitas clustering. Nilai mendekati 1 itu artinya cluster terbentuk dengan baik. Nilai yang mendekati 0 artinya cluster tumpang tindih. Dan nilai negatif berarti cluster tidak cepat. Sebentar, saya berikan kode. Nah, ini coding SSE coding. Nah, tidak muncul. Kenapa ya? Ntar, habis dulu. Nah, ini coding untuk mengetahui nilai SSE-nya. Nah, tadi belum tertampil karena belum ada untuk coding untuk menampilkannya. Dan ini adalah skor di mana dia berjalan 0 sampai 1. Apa? Minus sampai 1, di mana mendekati 1 menjadi lebih baik. Putaran. Nah, ini dia ilmu dan juga sukses mendapatkan setengah. Jadi ya baik, lebih baik mendekati 1, tapi jauh, karena lumayan jauh ya. Nah, jadi seperti yang kita bicarakan tadi, SSE adalah sum of square errors dihitung untuk jumlah kasus 1 sampai 15. Nah, plot elbow plot elbow curve dibuat itu titik siku. Nah, ini titik siku. Nah, untuk menunjukkan jumlah cluster yang optimal gitu. Dan ini adalah score di mana mendekati 1 cluster terpisah dengan baik, dan mendekati 0 clusternya itu tumpang tinggi. Kalau negatif susah bentuk. Nah, begitu saja video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau tindakan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.